Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, semoga kalian selalu sehat dan selalu diberi kelancaran rezeki. Di video kali ini kita akan membahas seputar Tanah Kalimantan. Tanah Kalimantan berjuta cerita ya Om. Iya. Sejuta cerita, sejuta kenangan. Kembali lagi di si paling mistis episode 6. Ini Om, ini ngobrol santai aja lah ya. Iya, iya. Ini mau berbicara apa ya? Mengisahkan terkait kisah yang jenengan di Tanah Kalimantan. Jenengan kan sempat cerita lah, kita udah sering apa ngobrol bercerita terkait kisah yang jenengan yang ini. Cuman kan teman-teman belum pada itu. Iya. Nah ini terkait kisah yang sangat menarik menurut saya sih Om. Iya. Di apa Tanah Kalimantan itu di Padang apa Om? Padang 12. Padang 12. Terus yang truk kontainer apa itu Om? Oh iya, iya. Itu di mana Om? Itu juga wilayah Kalimantan. Minta ya, Kalimantan juga ya berarti ya. Yang jualan kasur lantai. Betul lah, itu nanti kita bahas dari awalnya gitu. Iya, siap. Nah ini berarti itu kisah-kisah yang itu ya Om? Iya. Itu kisah jenengan pribadi atau kisah seseorang Om? Ada kisah sendiri, ada juga kisah teman. Di tempat itu juga ya? Iya. Di Padang apa? 12. Padang 12 sama yang di Satunya. hutan, iya. Oh iya betul. Lah ini Om, ngomong-ngomong Padang 12 itu jenengan dengar-dengar dari teman itu seperti apa sih Om Padang 12 itu? Iya, kalau awal cerita itu kan di situ yang dinamakan Padang 12 itu kan sebuah hamparan kayak hutan apa gitu. Jadi kebun atau apalah gitu. Jadi di situ itu sejauh atau seluas 12 kilo itu tidak ada penghuni, tidak ada rumah dan sebagainya. Tapi di situ kan sering terjadi keanehan-keanehan, keganjilan dan sebagainya. Tapi keganjilan yang terjadi kan keganjilan yang positif. Jadi sisi takutnya tidak ada karena memang di situ banyak hal-hal yang menurut kami sangat membantu untuk pejalan kaki maupun orang yang berkendara di dalam situ. Iya, jadi sebelum lanjut gini Om, sebelum lanjut itu aku pengen tahu dulu ini Om. Berarti Padang 12 itu sebuah jalan juga. Iya, ada jalan. Ada jalan. Nah, terus kanan kirinya itu apakah itu sebuah seperti lapangan atau hutan Om? Iya, kayak lapangan. Kayak lapangan iya, berarti kanan kiri. Iya, kanan kiri. Jadi seluas 12 kilo. Gitu, 11-12. Berarti jalan lurus sana udah gak ada apa-apa itu ya. Iya, gitu iya, jadi ya hamparan gitu loh, hamparan gitu. Kalau dibilang hutan ya enggak ada apa-apanya, tapi dibilang bukan hutan, itu juga daerah situ kan daerah nggak ada penghuninya. Itu berarti jenengan tahu kisah-kisah dari teman-temannya ada nggak Om? Maksudnya teman-teman yang jenengan yang mengisahkan sebelum jenengan melewati Padang 12 loh Om? Ya, kalau itu sering terjadi. Jadi orang yang lewat situ kan mereka bercerita tentang kejadian-kejadian. Nah, kejadian itu diantaranya ada yang di situ pas bawa motor gitu. Ternyata bannya meledak. Di situ kalau kita bicara Padang 12 ini kan memang tidak ada orang jualan, rumah aja enggak ada gitu lah. Tapi kita jalan ke depan, di depan ada bengkel tambal ban gitu. Akhirnya kita bisa memperbaiki bannya gitu loh. Itu seperti itu. Jadi kisah-kisah itu bukan hanya 1-2 orang yang cerita gitu. Kalau menurut Om itu sebuah halusinasi atau benar-benar nyata itu Om? Ya, kita silakan lah bagi orang yang berpikir itu hoax, bagi orang yang berpikir bahwa itu ilusi, bagi orang yang berpikir bahwa mitos, mistis, silahkan lah. Tapi banyak yang mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Dan cerita itu bukan hanya 1-2 orang. Jadi ada lagi yang di situ kehabisan bensin. Awalnya kita melihat itu di situ hutan atau kebun padang gitu ya, yang tidak ada apa-apa. Tapi begitu kita jalan, coba di depan ada orang jualan bensin. Nah, ini kan salah satu hal yang tidak masuk akal. Masuk akal gitu. Nah, tidak masuk akalnya lagi apa? Di awal memang Padang 12, kita coba ke depan seperti itu, kita balik lagi tidak ada lagi. Gitu. Itu anehnya di situ. Iya, itu bukan hanya 1-2 orang yang mengalami. Om sendiri juga mengalami? Ya, kalau Om ini kan
memang petualang ya. Iya. Ya, petualang jadi Kayak si bola iya kayak si bolang tapi Macam-macam petualang. iya kita bocah tua nakal aja lah gitu. Jadi saya mencoba itu dari Kalbar ke Kalteng apa ke Kaltim itu kan lewat situ gitu. Jadi Iya. di sana itu ada terjadi waktu itu saya mobil itu mogok gitu loh. Kita jalan terus, kita nggak tahu, padahal kita udah sering dapat cerita gitu, sering dapat cerita kalau bahwa di situ sering kejadian seperti itu. Nah, akhirnya saya kan tidak tahu kalau itu termasuk Padang 12 gitu. Lah pas di situ ke mobil kita mogok gitu loh. Mobil kita mogok pun bingung, ini di tengah hutan ini, belatar kayak gini nih, gimana ini kita gitu. Tapi saya masih belum sadar bahwa itu di Padang 12. Nah, kita akhirnya berpikir ini gimana ini mobil kita mogok, sudah kita nyalakan tidak jadi, kalau bensin kita sudah perhitungan masih banyak gitu loh, tapi kok mogok gitu loh. Nah, akhirnya kita coba jalan ke depan. Di depan ada bengkel gitu loh. Nah itu posisi Om itu sendiri atau sama teman atau sama anak sama? Saya kebetulan kalau di apa namanya Kalimantan itu biasa kemana-mana itu sendiri. Saya tidak ada kawan gitu loh. Oh iya. Itu. Berarti apa sendiri ya Om? Ya saya sendiri, saya berjalan sendiri kemana-mana. Nah terus berarti pas waktu apa namanya jenengan mogok itu nggak lama itu ada bengkel di depan. Ada bengkel di depan. Nah terus yang jenengan lakukan apakah memanggil bengkel itu supaya benerin atau gimana Om? Kalau mereka kan baik-baik, rata-rata tanpa kita minta tolong pun mereka bantu mereka kita. langsung dekat gitu. Iya, iya. Kenapa Pak? Ini mesinnya mati gitu. Tapi kalau Om sendiri itu mempunyai firasat nggak? Apa itu orang nyata atau enggak? Atau Kalau kita lagi kejadian kita nggak sadar itu orang nyata atau tidak, kita nggak sadar. Sadarnya itu setelah kita itu diperbaiki, terus kita jalan, kita berpikir nengok ke belakang, loh, kok tadi kan ada bengkel di sini. Kita coba balik lagi itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, hutan belantara lagi. Di situ baru sadar bahwa oh itu mungkin yang namanya Padang 12 gitu. Itu seperti itu. Jadi yang kejadian seperti itu kan bukan hanya saya, orang lain pun sama gitu loh. Nanti kita coba lagi. Oh tadi kan di sana ada bengkel, ada orang jualan bensin atau apa. Itu nggak bakalan ada. Nggak bakalan. Berarti di situ kejadian pasti kalau misalkan ada sesuatu hal, contoh misal ban meletus atau apa kehabisan bensin dan lain sebagainya, baru di situ. Iya, baru terjadi. Jadi seolah-olah seperti kayak malaikat penolong ya Om. Iya, jadi di sana itu bisa dibilang ada istilah manusia kebenaran. Nah, yang arti orang sini saya tidak paham, tapi kalau manusia kebenaran yang dimaksud itu jadi setiap ada kejadian yang orang dalam kesusahan, itu mereka akan tampil, akan muncul. Entah tadi yang bensinnya habis, nanti ada orang jualan bensin, yang bannya bocor, juga nanti ada tukang jual ban, terus juga yang mesinnya mogok, di situ juga ada bengkel, itu seperti itu. Kita pecahkan secara logika lah ya Om. Kalau misalkan logika secara orang normal itu kan kayak nggak masuk akal ya Om. Seolah-olah ibarat kata apa ya? Kelihatannya benar-benar kayak orang nyata yang menolong kita ketika kita sedang kesusahan di situ ya. Tetapi pas ditengok atau diputar balik itu nggak ada sama sekali gitu loh. Itu kan seolah-olah kayak apa kayak gitu ya Om. Iya, tapi ya tadi saya kembalikan lagi ke masyarakat yang menonton video ini atau yang mengisahkan atau yang mendengar cerita ini, silahkan lah. Bagi mereka yang berpikir itu sih mitos saja mungkin gitu, ya silahkan saja. Tapi kalau misalkan menurut Om ini ya, menurut Om itu Om pernah bersentuhan tangan nggak pas waktu mobilnya mogok itu? Kalau ya bisa disentuhkan tangan ya bersentuhan, karena kan setelah diperbaiki kan kita bayar. Tetap bayar. Iya, tapi kan tetap kita tidak sadar bahwa itu di situ Padang 12 yang selalu ada keanehan manakala ada orang kesusahan. Tapi kalau pas menurut Om yang mengalami kejadian itu, di situlah ya Om, itu jenengan benar-benar pas setelah jenengan pergi kan orangnya hilang nih. Jenengan berpikir nggak, maksudnya kok bener-bener kayak orang nyata gitu loh. Iya, sempat berpikir kan gini, setelah saya jalan berapa kilo kan baru sadar kita berpikir, loh kalau nggak salah tadi kan hutan belantara ya, Padang ini nggak ada apa-apanya gitu. Kita coba balik lagi, loh memang benar nggak ada apa-apa. Iya, jadi jangankan bengkel gitu, nggak ada apa-apa. Akhirnya apa? Kita pun baru kaget, oh iya berarti tadi yang benar ini kisah yang benar gitu loh. Dan kisah-kisah udah pernah itu ya.
Iya, Kisah-kisah dari teman-temannya Om iya kan gitu loh. banyak yang cerita Hmm. di situ. Di antaranya itulah, kalau mama kita di situ kelaparan tadi, kita cari warung nggak ada gitu. Hmm. Pas sampai situ, pasti di situ ada warung. Hmm. Nah, mereka itu makan apa nanti bayar tetap nggak sadar. Hmm. Sadar-sadar itu setelah kita pergi, kita coba. Aku cobalah mau Mama ini balik lagi. Oh, aku nanti mau makan di sana. Sekian kilo kan kita prediksi nih. Iya. Nanti kita makan di sana. Ya, Benar, adanya hutan, nggak ada warung, nggak ada Benar apa sekali. gitu. Itu seperti itu. Tapi setelah Om sadar itu kan pergi nih. Setelah pergi itu kepikiran cek dompet nggak Om? Apakah duitnya berkurang atau enggak Om? Ya, kalau itu kita kan umpama kita bawa ongkos untuk persiapan itu kan paling 1.500.000 lah Iya. gitu, atau 2-3 juta kas kan gitu. Nah itu kan barangkali kita mau makan, terus kita itu kehabisan bensin apa kan paling seperti itulah. Kita cek uang yang tadi umpama kita bayar 100.000 ya hanya 100.000 aja. Hilang. Iya kan kita udah bayar kan gitu. Berarti 100.000. hilang. Iya enggak ada gitu. Oh, berarti kayak orang membayar ke orang biasa. Iya. Makanya kan kita nggak sadar. Sadarnya itu setelah kita pergi, coba balik lagi di situ hutan belantara, padang yang tidak ada warung, tempat orang tinggal di situ pun nggak ada gitu loh. Berarti setan juga pengen duit juga ya. Ya, ya kita nggak tahu lah walau alam karena itu kuasa Tuhan ya. Jadi ada beberapa kejadian itu bukan hanya itu, bukan hanya sebatas itu gitu. Tapi kalau di situ ada orang susah, pasti ditolong, pasti dibantu. Orang lapar, pasti ada warung. Berarti ya kisah-kisah dari semua teman-temannya Om itu intinya sang penolong lah ya Om. Iya, Itulah ya. iya. Jadi di situ orang yang kesusahan di situ pasti ditolong. Entah itu Tapi kalau yang jahil-jahil jahat apa segala macam enggak Om. kalau selama ini tidak ada. Belum pernah mendengar kisah. Iya, belum ada. Tidak ada. Bahkan dari kisah yang 1 sampai yang mungkin 100 berapa saya dengar tidak ada. Ya, ada Jadi di situ malah justru kita dibantu. Dibantu semuanya. Nah, iya. Itu. Ini apa? Jenengan juga pernah mengalami itu ya Om, kisah apa ya? Tahu kisah terkait yang jualan kasur itu Om. Nah, itu kalau bicara jualan kasur itu masih daerah situ juga. Jadi awal itu ada orang Jawa. Orang Jawa itu masuk jalan sebenarnya jalan sempit. Nah, tapi dipaksa itu kontainer itu masih masuk. Kontainer masih masuk. Jalannya pun jalan becek lah, bukan jalan aspal yang memang jalan lintas apa namanya jauh gitu, bukan gitu. Jadi akhirnya apa? Orang ini bawa kasur lantai itu kan 1 kontainer. Nah, di situ itu ada rumah terakhir, ada ibu. Waktu itu saya tahu lah orangnya. Mungkin sekarang pun masih hidup mungkin gitu. Nah, itu bilang, Bang, jualan kah? Iya Bu, itu. Kalau mau dijual, aku mau belilah 2 keping dia bilang, 2 keping gitu. Oh, enggak Bu, ini udah dipesan situ kan di kota situ itu nanti langsung turun semua Bu. Situ enggak ada kota, hutan itu Mas gitu loh. Wah, enggak Bu, bukan hutan. Aku kemarin ngider pakai jalan kaki itu di situ kota besar gitu. Akhirnya ini antara si penjual dengan si pembeli ngeyel sampai akhirnya ibu ini ya sudahlah enggak dikasih enggak apa-apa, tapi lain kali kalau bawa sini lagi aku pesan 2 lah gitu. Tetap ibu itu cuma memaksa gitu. Nah itu sebenarnya kasurnya kasur apa tuh? Kasur lantai. Oh, kasur lantai ya. Kasur lantai. Kontainer yang gede. Yang gede itu yang bannya berapa sih? 18 atau 20 lah. Gede banget. Gede banget, ribuan itu masuknya. Nah, akhirnya karena bapak ini dari Jawa ini ngeyel, pamitan sama ibu, Bu, saya pamit dulu mau meneruskan perjalanan. Oh ya, tapi hati-hati kalau bisa nggak usah sampai sana, itu hutan dia bilang. Ini rumah terakhir. Enggak Bu, tetap dia ngeyel gitu. Hanya dia berjalannya sudah terserah lah sampean yang jalan sana tuh. Begitu jalan sampai sana, ibu ini masih di depan, belum masuk, belum apa. Ini sudah balik lagi. Barangnya sudah kosong, orang ini bawa duit. Ditanya, loh, Bang kok cepet banget ya? Iya kan saya bilang kan di situ kota besar, ini langsung diambil orang, ini uangnya juga ada gitu. Ibu sih enggak percaya kalau ibu bilang ini hutan, padahal ini saya langsung dibeli semua oleh 1 orang, dia bilang. Oh gitu. Ya udahlah gitu. Besok kalau kesini lagi aku pesan 2 lah. Nah, akhirnya kan ini sudah ini perbincangan antara penjual dan beli, pergi nih mobil kontainer jalan nih gitu, jalan. Ini sebenarnya Om sebelum lanjut itu aku penasaran itu di jalannya di situ tuh jalan tanah atau jalan aspal atau gimana Om? Jalan becek, jalan biasa itu yang di situ memang bukan untuk lewat mobil sebenarnya, jalannya sempit. Tanah.
tanah. Oh. Tadi udah tak sampaikan kan Oh. jalan itu jalan sempit, bukan jalan aspal gitu loh. Berarti Mobil ke situ udah ada. berarti ngepres sama kontainer ngepres apa? Ya sebenarnya yang ngepres sangat sulit bang, itu ibu ini aja rumah terakhir, Mm-mm. gitu loh. Aneh ya, maksudnya bisa bisa masuk gitu ya? Iya kan kita Tidak sudah masuk tidak pakai akal. logika lagi. Iya. Kan gitu loh. Itu udah pakai logika jadi becek apa gitu. Jalan orang ke hutan. Mm-mm. Tapi kalau bapak orang ini yang jual itu kan berpikirnya itu kota besar Iya. gitu loh. Itu. Tapi ternyata bawa duit nyata itu ya? Duitnya nyata. Nah, selang beberapa hari lagi, mungkin kurang lebih 1 minggu dia datang lagi karena dapat pesanan lagi gitu loh. Bawa kontainer. Iya, bawa konter dan ibu ini dibawakan juga 2 keping. Bu, ini pesanan ibu 2, berapa gitu. Udah sama ibu 400 aja gitu. 2 dikasih 400.000 nih. Turun nih dapat 400. Lo mau kemana? Balik aja, nggak usah ke sana. Ibu ini kan tetap kayak gitu karena pikiran dia itu hutan gitu loh. Akhirnya bapak ini tetap ngeyel. Oh enggak, saya udah dapat pesan kemarin aja, saya dapat duit banyak. Enggak lama dibongkar langsung pulang. Yang bongkar juga orangnya ganteng-ganteng, perempuannya juga cantik-cantik. Ya sudahlah, terserah kau lah, aku enggak mau pusing kan gitu. Yang penting dia beli sudah gitu loh. Nah, hanya kontainer ini sama bapak itu dengan kenyataan jalan lagi nih ke sana gitu. Setelah jalan sana lama gitu sampai sore baru bapak yang jualan ini balik lagi ke situ jalan kaki. Itu jalan kaki. Terus ditanya loh, kok jalan kaki, mobilnya di mana? Biasa kan sebentar. Gimana ndak jalan kaki, Bu? Itu hutan belantara, mobil ndak bisa balik. Mau menghadap ke sini bagaimana? Ke sana hutan, sini hutan, kanan kiri hutan, gitu. Lah terus gimana? Katanya di situ kota besar itu. Ah, ibu menggeledek orang lagi susah diledek gitu. Lo ndak gitu. Kan bapak ini kan, abang ini kan diperingatkan. Pertama katanya udah dapat duit banyak. Terus ini mau ke kota besar lagi. Kok sekarang mobilnya ditinggal, kamu pulang sendiri jalan kaki. Emang temanmu di mana? Temanku masih di hutan sana, Bu, nungguin mobilnya gitu. Lah terus mau sampai kapan itu hutan belantara, dia bilang gitu. Inilah Bu yang bikin saya pusing gitu loh. Sudah ada dapat duit, mobil masuk hutan kayak gitu loh. Itu jadi yang pertama dia dapat duit, yang kedua nggak dapat duit. Malah terjebak gitu. Oh terjebak. Untung masyarakat di situ baik orangnya. Dalam arti masyarakat di situ baik itu orangnya itu setelah tahu kayak gitu mereka bantu. Bikin apa namanya ini untuk balik mobil aja itu udah cukup 1 minggu. Masa kontainer kan besar. Iya, harus nebangin kayu. Oh, harus nebangin kayu, nebangin apa gitu. Sampai 2 minggu kalau nggak salah itu. Baru dia itu bisa balik. Itu pun susahnya setengah mati, nggak kayak pertama gitu loh. Itu. Jadi kisah semacam itu ya kita nggak habis pikir lagi bahwa ini kisah nyata seperti ini. Orang bilang itu wah lagi mimpi lagi, Pak, terserah lah. Yang penting itu kejadian ada. Itu seperti itu. Nah itu jenengan tahunya itu dikisahkan sama siapa itu? Atau jenengan yang ada di situ juga? Iya, jadi saya nggak ada di situ, tapi ibu-ibu itu yang cerita gitu loh. Mas dulu pernah kejadian seperti ini daerah sini, jadi Mas hati-hati lah. Dari mereka itu menyembahkan seperti itu kan saya harus lebih hati-hati. Jadi kita harus lebih percaya dengan omongan di situ, orang di situ. Tapi Om penasaran nggak apa lokasinya di mana? Sampai masuk ke hutan gitu? Ya kalau kita tahu karena itu rumah terakhir dan saya kan pernah diundang daerah situ juga. Jadi kita kenal orang-orangnya di situ gitu. Itu seolah-olah kita itu daerah sendiri gitu. Tapi kalau menurut Om nih yang ahli spiritual itu sudut pandang Om itu gimana Om? Kok bisa sampai seperti itu loh? Ya, kita walau alam ya bahwa itu semua kan kuasa Tuhan ya. Cerita-cerita seperti ini juga mungkin bukan hanya di sana ya. Di sini pun ada di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera. Jadi kembali lagi siapa yang menjalani, siapa yang mengalami. Bagi orang-orang yang tidak mengalami, saya yakin juga tidak akan percaya. Karena apa? Dunia ini kan ada dua dunia. Dunia nyata dan dunia gaib kan gitu. Dunia yang kasat mata. Nah ini kita juga di situ ada unsur apa kita tidak tahu, tapi yang terjadi sebenarnya seperti itu. Itu dan kisah itu masih banyak lagi. Jadi ada juga itu di daerah kayak dekat-dekat daerah Padang 12 itu memang ada kampung, tapi kampungnya itu kan sudah kayak desa, kayak kota gitu. Kampung udah kayak kampung kota gitu. Itu juga ada orang datang itu beli sepeda motor di dealer, kan ada dealer gitu. Dealer, oh ya, aku bayar nih, cash nih. Nanti diantar kalau beli motor itu kan
nggak mungkin langsung dinaiki. Biasa kan diantar sama pihak dealernya. Pihak showroom ya. Iya, pihak showroom. Kita udah bayar, terus kita kasih alamat sesuai dengan KTP. Itu datang nih. Orangnya pulang, mobilnya kan datang nih. Mobil atau motor gitu datang. Tapi begitu sampai gangnya di situ ditanyakan, rumahnya Bu Siti gitu. Oh, sini enggak ada yang namanya Bu Siti. Enggak, alamatnya bener ini. RT-nya, gangnya apa ini udah bener di Siti. Ini kan di samping dikasih alamat juga dikasih gangnya, titiknya gitu. Iya, dikasih semua sesuai dengan KTP di situ. Tapi ternyata begitu di samping situ enggak ada. Bingung nggak? Iya. Motor atau mobil tadi sudah dibayar, tapi iya pemesannya itu enggak ada. Terus gimana kita? Bingung lah si sales ini yang nganter itu mutar-mutar, dicari orangnya enggak ada, tapi alamatnya di situ. Orang di sekitar situ enggak ada yang namanya Siti tadi gitu loh. Akhirnya gimana? Kalau mau enggak mau dibawa balik lagi ke dealer lagi. Berarti kalau aku di situ enak ya. Aku mau baca gitu ya. Iya, kan harus sesuai kan KTP-nya benar atau enggak gitu. Itu seperti itu. Jadi ya itu banyak kejadian-kejadian yang nggak masuk akal itu lah ya. Iya, banyak sekali kejadian yang nggak masuk akal kayak tadi di Padang 12 tadi gitu. Iya, ya dari kisah apa ya? Saya sebutnya itu kayak malaikat penolong kayak di Padang 12, terus yang di hutan kontainer sampai nggak bisa belok, sama yang ini gitu. Iya. Berarti Om itu hidup di tanah Kalimantan khususnya itu berapa tahun Om? Ya kalau berapa tahun kita dari tahun 9 bulan udah di sana. Cuma kan kalau dari Bujang berarti ya? Iya, sudah bukan hanya Kalimantan, saya kayak Sumatera, kayak NTB. Iya kan kita namanya Sibolang tadi iya gitu loh. Jadi kemana-mana gitu. Kita perasaan kita mau ke Sumatera ya ke Sumatera, mau ke NTB. Ya kan kita sering bahas lah ya kisah-kisah yang jenengan kan banyak banget lah di tanah Kalimantan gitu loh. Nah, nanti next time ini bahas yang terkait Sumatera ya pengalaman ini. Iya boleh, enggak apa-apa. Soalnya saya sendiri juga belum diceritakan kayaknya pengalaman ini. Iya, siap. Tanah Sumatera. Iya, enggak. Ikuti terus perjalanan kami, ngobrolan kami di Simis. Si paling mistis.